sikap Salabah. Nabi ternyata sudah tahu akan hal itu. Nabi lantas berkata, "Celakalah kau wahai Salabah." Setelah peristiwa itu, kemudian turunlah wahyu surah At-Taubah ayat 75-78. Surah ini menyindir kelakuan Salabah yang lupa setelah diberi nikmat. Kemudian, ada kerabat Salabah yang mendengar tentang turunnya ayat ini. Alhasil ia lalu memberitahukan hal itu kepada Salabah. Setelah diberitahu, barulah Salabah sadar dan bergegas mendatangi Nabi untuk membayar zakat. Salabah kemudian menghadap Nabi Muhammad dan memohon agar Nabi berkenan menerima zakatnya. Namun Nabi tak mau dan tak berkenan menerima zakat dari Salabah. Akhirnya, Salabah lantas dirundung penyesalan karena zakatnya ditolak Nabi. Bahkan sampai Nabi wafat, beliau enggan menerima zakat dari Salabah. Salabah juga berupaya mendatangi sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, namun mereka semua juga enggan menerima zakat dari Salabah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat kikir dan bakil seperti itu, amin. Adapun sejarah asal-usul zakat, dahulu berawal saat turunnya ayat tentang zakat kepada Nabi yang saat itu beliau masih berada di Makkah. Ada beberapa ayat Makkiyah yang mengandung lafadz zakat, di antaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 39, Quran Surat An-Naml ayat 3, Quran Surat Luqman ayat 4, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4, Quran Surat Al-A'raf ayat 156, serta Quran Surat Fussilat ayat 7. Namun, kala itu zakat belum disyariatkan. Barulah setelah Nabi berhijrah ke Yasrib atau Madinah, barulah zakat mulai dipraktikkan. Sebelum berlakunya zakat, di Mekah Islam sudah menanamkan sikap kesadaran bagi kaum muslimin tentang adanya hak orang lain dalam harta mereka. Hal ini sebagaimana keterangan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian turunlah ayat-ayat tentang kewajiban zakat. Namun, ayat yang turun di Madinah ini berbeda dengan ayat yang turun di Makkah, di mana zakat sudah ada aturan teknisnya seperti tentang pengumpulan dan pembagian zakat. Adapun zakat itu ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kewajiban zakat fitrah berlaku mulai 2 hari sebelum Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Lalu, di bulan Syawalnya muncul kewajiban zakat mal atau zakat harta. Lalu di tahun 9 Hijriah, turunlah Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Di antara hikmah berzakat, adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan menumbuhkan kasih sayang. Jikalau zakat benar-benar dilaksanakan secara tepat, maka tentunya di bumi tidak ada lagi orang yang kemiskinan. Coba kita hitung berapa banyak umat Islam di dunia. Lalu, kalikan semisal zakat fitrah berupa beras per orang 1 so, atau bila dikonversi ke kilo jadi sekitar 2,8 kg, tentu banyak sekali hasilnya. Itu baru zakat fitrah, belum lagi ada zakat mal seperti perhiasan, perdagangan, pertanian, peternakan, uang, dan masih banyak lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 hal, yaitu kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu sadar akan kewajiban zakat, amin. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.